Hotel Yamato yang kini bernama Hotel Majapahit merupakan salah satu saksi bisu perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Sehingga bangunan ini dinilai penting untuk tetap dijaga. Hotel ini pertama kali bernama Hotel LMS atau Lucas Martin Sarkis. Nama tersebut diambil dari nama pendiri LMS itu sendiri, yang kemudian pada masa kolonial kembali mengalami pergantian nama menjadi Hotel Oranye. Pada masa pendudukan Jepang, hotel ini diganti nama menjadi Hotel Yamato. Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910. Yamato sendiri diadaptasi dari nama suku asli yang dominan dan memegang peran penting di Jepang. Pemberian nama hotel tersebut diharapkan agar kuat layaknya suku Yamato yang berada di negara Jepang. Kalau nama saya tidak tahu jelas dulu dari Orange, lalu menjadi hotel apa yang sekarang Majapahit, tapi terakhir memang Majapahit. Tetapi yang nggak boleh berubah sama sekali itu adalah bentuk. Ya, karena itu di luar negeri juga kadang-kadang cakar-cakar budaya seperti itu depannya itu tetap dipertahankan, tetapi belakangnya itu bisa dirubah. Makanya kadang-kadang banyak di beberapa negara di Eropa, Amerika Serikat maupun yang terakhir saya lihat di Australia itu di Brisbane, itu ada beberapa tempat cagar budaya yang depannya itu tetap dipertahankan kekuningan karena itu cagar budaya, tapi belakangnya itu kemudian dirombak menjadi baru, jadi gedung baru sama sekali, sama seperti Anda lihat di yang rumah makan Halo di Surabaya, itu Mardi Santosa itu cagar budaya karena itu bentuk depannya itu tidak berubah, tapi belakangnya dirubah. Pembangunan Hotel Yamato dilakukan oleh keluarga Sarkis dengan adopsi dari peninggalan Hotel Oranye yang menggunakan konsep bangunan Art Deco. Bangunan hotel tersebut dibangun dengan denah berbentuk huruf U. Pembangunan Hotel Yamato dilakukan oleh keluarga Sarkis dengan adopsi dari peninggalan Hotel Oranye yang menggunakan konsep bangunan Art Deco. Bangunan di hotel tersebut dibangun dengan denah berbentuk huruf U, serta bangunannya berlantai 2 dan arsitekturnya amat sesuai dengan alam tropis. Banyak jendela dan lorong yang digunakan sebagai penghubung antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya konsep lorong dan jendela-jendela lengkung, melainkan bangunan yang lainnya juga sangat menjadi dominan di hotel tersebut hingga saat ini. Hotel yang sekarang terkenal dengan Hotel Majapahit ini merupakan satu ikon yang cukup penting di kota Surabaya ya, karena hotel ini merupakan hotel yang bersejarah. Kalau kita lihat perkembangannya, hotel ini dibangun pada awal abad ke-20 pada tahun 2010 oleh salah satu pengusaha Belanda yaitu Lucas Martin Sarkis. Jadi hotel ini saya kira dibangun pada zaman ketika kota Surabaya itu berada pada titik puncak perkembangan kota itu. Jadi kota itu merupakan kota yang sangat penting bagi masyarakat kolonial karena kota ini merupakan kota perdagangan yang besar. Bahkan pada awal abad ke-20 itu Surabaya itu masih
memiliki posisi yang saya kira setara dengan Batavia yang pada waktu itu berperan sebagai ibu kota Hindia Belanda. Jadi bahkan saya kira dari sisi perindustriannya, industri kota Surabaya adalah industri utama di kota di Jawa. Nah, oleh karena itu pembangunan hotel pada waktu itu memang menjadi bisnis yang sangat menarik. Karena apa? Sebagai kota perdagangan dan kota industri, kota Surabaya itu sering kedatangan orang-orang dari luar negeri yang kemudian memiliki urusan segala hal di kota Surabaya, dan salah satunya adalah urusan dagang. Dan umumnya mereka membutuhkan hotel yang representatif. Dan saya kira Lucas Martin Sarkis memiliki feeling bisnis yang kuat pada waktu sehingga membangun sebuah hotel yang sangat bagus, dan kemegahannya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Nah, jika ditinjau dari segi sejarah, hotel ini pernah beberapa kali ganti nama. Jadi ketika awal dibangun memang diberi nama Hotel Lucas Martin Sarkis, itu pernah diberi nama itu, dan kemudian hotel ini kemudian diganti nama menjadi Hotel Oranje. Saya kira Oranje itu berkait dengan simbol negeri Belanda. Di sana ada keturunan bangsawan yang Oranje Nassau itu yang kemudian nampaknya penghormatan terhadap raja dari klan Oranye itu yang kemudian diabadikan dalam nama hotel itu. Nah, pada masa Jepang, hotel itu sempat berganti nama menjadi Hotel Yamato. Ya, Jepang saya kira menjadi penjajah yang sangat anti barat, sehingga segala sesuatu yang berbau Belanda itu diganti. Dan salah satunya adalah nama hotel itu. Hotel itu diganti nama menjadi Hotel Yamato. Nah, kalau dari segi perkembangan arsitektur, saya kira hotel itu tidak mengalami perkembangan yang berarti ya. Jadi Lucas Martin Sarkis itu memang membangun Hotel Oranye itu memang semacam itu dan sangat megah. Saya kira hotel itu dibangun dalam 2 tahap. Jadi yang pertama yang paling depan itu, terus kemudian pada beberapa tahun berikutnya dibangun bangunan yang belakang sampai ke belakang, dan kita lihat sekarang misalnya hotel itu memiliki luas yang sangat luar biasa sampai ke belakang. Dan pada zamannya hotel itu memang hotel yang sangat mewah. Jadi kita lihat misalnya kamarnya besar-besar dengan lantai dari kayu, dengan hiasan ornamen porselen yang mahal harganya, dan di beberapa tempat terbuat dari marmer ya, misalnya meja wastafelnya itu, terus kemudian bathtubnya itu memang dari bahan porselen dan marmer yang sangat luar biasa, dan dengan ornamen yang sangat mewah. Nah, hotel ini kemudian menjadi salah satu ikon kota Surabaya, bukan saja pada tahun sebelum Jepang masuk itu menjadi hotel yang paling megah di kota Surabaya, tetapi hotel ini terkait erat dengan perjalanan sejarah kota Surabaya, yang kemudian menjadikan Hotel Oranye ini, dan sekarang menjadi Hotel Majapahit, menjadi hotel yang sangat penting dan menjadi ikon kota Surabaya. Jadi beberapa saat setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 19 September tahun 45 itu terjadi insiden perobekan bendera di Hotel Oranye itu. Pada waktu itu masih bernama Hotel Yamato. Nah, peristiwa perobekan bendera yang dilakukan oleh pemuda-pemuda kota Surabaya inilah yang menjadi peristiwa heroik yang kemudian terkenal ke seluruh dunia karena munculnya foto tentang perobekan bendera itu. Nah, inilah saya kira yang kemudian setiap kali orang mengenang kota Surabaya pasti akan mengenang 2 hal. Pertama, peristiwa perobekan bendera merah putih biru itu, dan kemudian dikibarkan kembali menjadi bendera merah putih. Yang kedua adalah peristiwa 10 November. Nah, ini 2 hal ini yang menjadi simbol terkuat kota Surabaya, sehingga bagaimanapun juga hotel ini menjadi sangat terkenal karena terutama peristiwa perobekan bendera pada tanggal 19 September yang pada waktu itu bersamaan dengan peristiwa rapat raksasa di Ikada di Jakarta, sama tanggal 19 September tahun 45.
Nah ini saya kira peristiwa itu yang kemudian melambungkan hotel itu dan kemudian menjadi ikon yang sangat kuat di kota Surabaya sampai sekarang. Nah, kalau hotelnya sendiri saya kira dari dulu sampai sekarang tetap menjadi berfungsi sebagai penginapan ya, namanya hotel gitu. Tapi sekarang ini kan karena itu menjadi hotel bersejarah, maka hotel itu menjadi terasa sangat istimewa di tengah-tengah munculnya hotel-hotel lain yang baru yang menonjolkan nuansa modern dan lain sebagainya. Hotel ini masih menonjolkan hal yang klasik, bahkan misalnya ornamen-ornamen dan peralatannya itu juga masih menggunakan peralatan-peralatan yang seperti zaman dulu. Jadi misalnya piring, sendok, gelas itu masih bahan-bahan yang asli, barang-barang yang asli yang digunakan pada masa-masa awal hotel itu berdiri. Jadi sekarang misalnya kalau kita menginap di situ, kita terasa atau serasa berada di kota Surabaya tahun 20-an, tahun 30-an. Apalagi kalau kita berjalan ke belakang hotel itu yang di sana ada halaman yang sangat luas dengan model-model kamar yang sangat klasik semacam itu. Sehingga saya kira siapapun yang akan atau yang pernah menginap di hotel itu akan merasakan romantisme kembali kepada masa lalu kota Surabaya ketika kota itu baru beranjak pada tahun 20-an, tahun 30-an. Banyak peristiwa penting yang terjadi di Hotel Yamato. Salah satunya peristiwa perjuangan yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya dalam memperjuangkan tanah airnya. Dengan diwujudkan dalam penyobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia. Sehingga saat itu dinyatakan bahwa rakyat Indonesia merdeka.